Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, jumpa lagi bersama aku Dita. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang budgeting atau mengelola keuangan dengan metode 50, 30, dan 20%. Langsung simak videonya. Jangan lupa di-subscribe dulu, di-like, dan ditonton sampai habis. Kalau perlu di komen ya teman-teman. Nah, kalian ada yang pernah berhasil nggak untuk menabung dengan metode ini? Atau yang masih proses belajar pakai metode ini? Atau yang sama sekali belum tahu tentang budgeting dengan metode 50, 30, 20? Nah, simak terus videonya sampai habis. Jangan di skip ya teman-teman. Nah, kalian pernah nggak kalau setelah gajian terus 2 minggu setelah gajian atau seminggu setelah gajian langsung berpikir, nah gajiku kok habis ini kemana? Uangnya kok habis kemana? Aku beli apa aja sih dalam 1 bulan ini? Nah, kalau kalian yang masih susah untuk menabung, tips 50, 30, 20 ini cocok nih untuk kalian yang masih belajar menabung. Seperti aku juga masih belajar menabung. Dan aku pernah menggunakan metode ini dan berhasil. Nah, di sini aku akan menjelaskan untuk yang 50%-nya dari gaji kalian. Nah, ini difungsikan untuk 50% itu untuk kebutuhan dalam 1 bulan. Kebutuhan wajib yang harus dilakukan, maksudnya kebutuhan wajib yang selalu dikeluarkan setiap bulannya gitu. Untuk transport untuk kalian kerja kan pasti ini butuh bensin gitu. Yang kedua untuk token listrik. Untuk yang ketiga belanja bulanan. Dan yang terakhir untuk belanja dapur. Nah, sesuaikan aja ya teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan kalian dalam 1 bulan. Kebutuhan wajib mungkin ada yang udah punya anak jadi bayar SPP atau gimana, ada yang untuk bayar wifi atau untuk angsuran per bulan. Nah, itu dimasukkan di kebutuhan pokok, di kebutuhan wajib, jadi dia masuk ke yang 50%-nya. Nah, ini yang kedua, 30% dari gaji itu masuk ke dana darurat ya, jadi bukan untuk kebutuhan wajib. Nah, untuk dana darurat ini ya kita nggak tahu ya kedepannya, mungkin ada yang sakit, keluarga kita ada yang sakit. Nah, dana darurat ini bisa digunakan untuk seperti itu, untuk skincare dan untuk paket data. Kuota itu aku masukkan ke yang 30% ya teman-teman, karena itu nggak terlalu wajib menurutku. Mungkin ada yang kerja pakai wifi kan, jadi nggak terlalu wajib untuk beli kuota. Yang skincare kan juga nggak setiap bulan beli skincare. Nah, yang ketiga, jangan lupa untuk kasih kedua orang tua, berapapun itu, nggak harus dengan uang, bisa dengan makanan, mungkin kesukaan, seperti itu. Yang keempat, infak atau sedekah. Wajib ya, minimal 2,5% dari gaji. Seperti itu. Yang terakhir, liburan atau kesenangan. Nah, gini nih, liburan atau kesenangan ya harus difikirkan ya. Jadi nggak terlalu ketat gitu untuk menabung. Jadi kita nggak terkekang. Jadi supaya nabungnya awet gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kita nggak bosen dengan cara menabung yang seperti ini, seperti itu. Nah, yang 20% ini untuk tabungan atau investasi. Jadi 20% dari gaji kalian wajib untuk ditabung atau diinvestasikan, dan nggak boleh diutik-utik.
apa ya bahasanya 2 detik, nggak boleh diganggu. Nah, paham ya? Untuk kalian mungkin yang baru mengenal metode ini, paham maksud saya? Maksudnya jelas maksudnya saya menjelaskan ini jelas ya. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir sih. Di sini aku kasih contoh gimana sih cara pengelolaannya 50%, 30 dan 20%. Di sini aku akan kasih contohnya. Nah, ini aku contohkan seperti gajiku sendiri ya. Gajiku itu kurang lebih dalam 1 bulan itu 1,5 juta, 1,5 juta. Pemasukan gaji, nah 1,5 juta. Terus yang kedua, jangan lupa 20% dari pendapatan kita untuk ditabung atau diinvestasikan. 20% dari 1,5 juta yaitu 300.000. Yang ketiga, 30% dari gaji yang kita dapat untuk dana darurat. Dana darurat 30% dari 1,5 juta yaitu 450.000. Nah, jangan lupa untuk sedekah dan infak 2,5% dari gaji. Jadi infaknya 37.500. Yang nomor 4. Jadi 37.500 itu diambil dari dana darurat ya teman-teman. Diambil dari 30%-nya dana darurat. Yang keempat, yang 50% ya, ini untuk kebutuhan wajib setiap bulan atau untuk kebutuhan makan, kebutuhan bayar listrik ya dari sini. 50% dari 1,5 juta yaitu 750.000. Jangan lupa untuk kebutuhan wajibnya. Ini aku contohkan untuk aku ya, maksudnya disesuaikan aja dengan gaji kalian dan kebutuhan kalian. Ini kalau kebutuhanku ya seperti ini, nggak terlalu banyak. Untuk transport aku tulis 1,5 juta, 150.000, maaf. Terus yang kedua, token listrik. Kurang lebih dalam 1 bulan habisnya 150.000. Untuk belanja bulanan, untuk beli sampo, sabun 100.000. Untuk belanja dapur 350.000. Kalau mau jajan gimana? Kalau mau jajan aku ambil dari dapur karena nggak setiap hari aku masak, jadi kebutuhan dapur pasti masih gitu ya. Total semuanya 750.000. Paham ya dari sini? Untuk dana darurat disesuaikan aja ya teman-teman, kebutuhan kalian atau keinginan hajatan nikahan teman kalian. Nah, diambilnya dari 30% dana darurat. Jadi seperti itu untuk mengelola tabungan dan kebutuhan dan dana darurat. Nah, paham ya? Mohon maaf kalau ngomong saya kecepatan atau keblibet ya, apa ya, bingung, kalian mendengarkannya bingung gitu ya. Mohon maaf, tapi paham ya dengan tulisannya seperti ini, dengan contoh yang saya kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.